Bab 1086. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Feng Lai. Plus matikan mengatur ulang. Untuk pil, semakin banyak pola pil, semakin besar potensinya dan semakin baik efeknya. Satu lagi butiran obat mujarab, khasiat obatnya beberapa kali lebih besar. 9 pola dibatasi, dan kekuatan obatnya paling besar. Pil penyembuhan 9 pola jauh lebih efektif daripada pil penyembuhan 7 pola. Di depan pil penyembuhan 9 pola, pil penyembuhan 7 pola adalah sampah. Ekspresi puas diri di wajah Qin Xing menghilang dalam sekejap, dan dia tidak lagi lebih unggul dari orang lain. Bagaimanapun, dia merasa bahwa dia lebih unggul dari seorang kurcaci. Qin Xing menatap ember besar pil penyembuhan 9 pola, dan memperkirakan jumlahnya puluhan ribu. Pasukan saudara Lu Chen sungguh luar biasa. Tidak hanya pil penyembuhan Jiwen, tetapi masih banyak lagi. Dari mana asalnya? Dikatakan bahwa kakak senior Lu Chen adalah seorang pembudidaya pil, tetapi tidak mungkin untuk menyempurnakan pil Jiwen, bukan? Seorang alkemis yang bisa memurnikan ramuan Jiwen harus memiliki pencapaian tinggi dalam alkimia, setidaknya seorang raja alkimia. Tapi kakak laki-laki Lu Chen masih sangat muda, terlalu berlebihan untuk menjadi seorang alkemis, bisakah dia menjadi raja alkimia? Bahkan jika pencapaian alkimia kakak senior Lu Chen sangat tinggi, perlu waktu untuk menyempurnakan ramuan Jiwen, bukan? Masih banyak berlatih. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Apakah masih ada waktu untuk berlatih? Ketika Lu Chen memimpin pasukan fanatik pergi, Qin Xing masih berdiri di sana memegang tong besar pil penyembuhan 9 pola, matanya linglung. Kakak senior Qin Xing, ada apa denganmu? Kenapa kamu masih tidak bergerak? Kakak senior Qin Xing, apakah kamu menderita luka dalam? Kakak senior Qin Xing, apakah kamu sudah terstimulasi? Kakak senior Qin Xing, jangan pikirkan tentang master binatang wanita itu. Saya baru saja bertanya kepada murid sejati di bawah. Dia adalah tunangan dari kakak laki-laki senior Lu Chen. Kakak senior Qin Xing, saya baru saja mengobrol dengan salah satu anggota legiun yang bersemangat. Ternyata gadis pohon suci adalah mantan pelayan kakak senior Lu Chen. Dia juga tunangan kakak senior Lu Chen. Lebih baik jangan main-main dengannya. Pada saat ini, murid alam kesengsaraan surgawi lainnya berkumpul dan berkata kepada Qin Xing satu demi satu. Saya baik-baik saja, saya hanya senang karena saya memenangkan pertarungan. Saat saya bahagia, wajar jika saya berada dalam keadaan linglung. Qin Xing kembali sadar, menemukan alasan untuk menjelaskan dirinya sendiri, dan menegur semua saudara dengan wajah datar, berkata, saya di sini untuk memperingatkan semua saudara, tidak seorang pun boleh tergoda oleh tunangan saudara Lu Chen. Tentu saja, siapa kakak senior Lu Chen? Murid langsung leluhur adalah leluhur termuda sekte tersebut, siapapun yang berani memiliki idenya tentang seorang wanita pasti lelah bekerja. Jelas bagi semua orang, dan itu jauh di atas rata-rata pembangkit tenaga listrik 5 kesengsaraan. Siapa yang berani mengganggunya? Bahkan ahli 5 kesengsaraan, yang kuat tidak sanggup ditikam oleh kakak senior Lu Chen. Saudara senior Qin Xing, dibandingkan dengan kakak senior Lu Chen, manakah yang kekuatan bertarungmu lebih tinggi? Para murid alam kesengsaraan surgawi mengatakan hal yang sama lagi. Bagaimana aku bisa membandingkannya dengan kakak senior Lu Chen? Kakak senior Lu Chen bertarung melawan barang kering dengan pedang, dan aku tidak bisa membandingkannya dengan kekuatan tempur ini saja. Qin Xing sedikit malu dengan pertanyaan itu, jadi dia mengganti topik pembicaraan dan mengangkat ember besar pil penyembuhan 9 pola. Semuanya, inilah yang diberikan oleh kakak senior Lu Chen kepada semua murid alam kesengsaraan surgawi kita. Saya akan membaginya dengan Anda sekarang. Di masa depan, semuanya sudah saya miliki menggunakan beberapa pil penyembuhan 9 pola. Aku pergi, sebenarnya ini adalah pil penyembuhan 9 pola, yang jauh lebih baik daripada pil penyembuhan 7 pola kita. Tidak mudah bagi Akademi Alkimia Zhongmen kita untuk menyempurnakan pil penyembuhan 7 pola. Bagaimana kakak senior Lu Chen bisa memiliki 9 pola dan begitu banyak? Tidak mengherankan, ada rumor bahwa kakak laki-laki Lu Chen adalah seorang kultivator alkimia tingkat tinggi, jadi tidak mudah untuk menyempurnakan pil Jiwen. Kakak senior Lu Chen memberikan 10.000 keping, sungguh murah hati. Banyak murid alam kesengsaraan surgawi memuji. Kakak senior Qin Xing, kakak senior Lu Chen hanya memberikan pil penyembuhan, bukankah dia memberikan pil kesengsaraan surga? Seseorang bertanya, tidak, pasukannya akan melewati malapetaka.
Mungkin ada banyak murid di alam kesengsaraan surgawi yang mengeluarkan air liur. Saat itu, pil kesengsaraan surgawi mereka tidak akan cukup. Bagaimana kalau makanan untuk kita? Qin Xing menggelengkan kepalanya dan berkata, saya pikir pil kesengsaraan surgawi yang dipegang oleh kakak senior Lu Chen pasti memiliki banyak pola pil, mungkin tidak kurang dari 5 pola. Seseorang berkata, jika kakak senior Lu Chen bersedia mengirimi kami beberapa, kultivasi kami pasti akan meningkat pesat. Kecuali kita adalah anggota Legiun Fanatik, jangan pernah memikirkannya. Qin Xing mengatakannya di permukaan, tetapi diam-diam memiliki ide lain di dalam hatinya. Pil binatang peringkat 9 hampir tidak dijual di luar, dan meskipun tersedia, harganya sangat mahal sehingga tidak dapat dibeli sama sekali. Satu-satunya cara adalah melawan binatang buas tingkat 9. Binatang buas tingkat 9 sangat kuat dan sulit dilawan. Selain itu, hanya ada sedikit binatang buas tingkat 9 di hutan belantara timur, dan tidak mudah untuk menemukannya. Jika Anda benar-benar ingin melawan sekelompok binatang buas tingkat 9, yang terbaik adalah pergi ke wilayah Barbar Selatan. Ada banyak binatang buas tingkat 9 di gunung kota binatang Nanman. Jika Legiun Fanatik menerima orang, saya dapat mempertimbangkan untuk pergi. Aku akan mempertimbangkannya juga. Saya juga. Sekelompok murid alam kesengsaraan surgawi tingkat rendah berkata satu demi satu. Tetapi semua murid 5 kesengsaraan, termasuk Qin Xing, tidak mengatakan sepatah kata pun. Selama mereka bekerja keras, mereka dapat menembus belenggu terbesar di dunia seni bela diri, yang mulia. Memasuki alam yang mulia, yaitu pejuang tingkat tinggi, dan memiliki kesempatan untuk mencapai puncak seni bela diri. Di bawah yang mulia, mereka semua adalah semut. Dan anggota Legiun Fanatik belum melewati malapetaka, dan mereka agak jauh dari yang mulia, yang tidak sesuai dengan kekuatan mereka. Kalau begitu, lalu mengapa bergabung dengan tentara fanatik dan menjadi bawahan orang lain? Setelah meninggalkan Gua Iblis dan kembali ke pegunungan, Lu Chen menyuruh semua orang untuk beristirahat dengan baik dan menyambut kesengsaraan. Bagaimanapun, setiap orang telah mencapai 5 bentuk pemurnian para dewa, dan roh primordial juga berada pada tahap puncak, dan mereka harus melalui malapetaka untuk menerobos. Tidak ada gunanya terus melakukan latihan. 10 pelayan itu awalnya adalah yang mulia bertubuh emas, dan mereka telah selamat dari malapetaka, jadi tidak perlu melewatinya lagi. Lu Chen mengutak-atik vena aura dalam manik yang kacau, membiarkan inti vena mengambil sebagian kecil dari vena aura, dan mengeluarkan sebagian besar sisanya untuk dilatih oleh 10 pelayan. Pembuluh energi spiritual yang dikeluarkan bukanlah hal yang sepele, melainkan dikompresi oleh banyak pembuluh energi spiritual besar dan kecil. Walaupun tidak setinggi energi yang terkandung dalam aura bawaan, namun auranya hampir 1.000.000 kali lebih kaya, dan energi yang terkandung tidak sedikit, serta mendekati aura bawaan Linggu. Ke-10 pelayan itu sangat gembira dan bersemangat ketika mereka mendapatkan aliran energi spiritual ini. Terima kasih, Tuan Muda. 10 pelayan berterima kasih kepada Lu Chen satu demi satu. Mereka tahu bahwa jelas tidak mudah untuk mendapatkan aliran energi spiritual dengan konsentrasi tinggi, dan Lu Chen telah mengeluarkan banyak keringat di baliknya. Saya harap Anda dapat berkultivasi dengan lancar, memulihkan kekuatan tempur yang mulia tubuh emas sesegera mungkin, dan segera memasuki alam suci. Lu Chen berkata begitu, Guru, bukannya saya merusak minat Anda. Jika kita bersepuluh ingin menjadi orang suci, kita harus melewati ambang batas yang sangat besar. Itu tidak bisa dilakukan dalam semalam, dan jalan yang harus ditempuh masih panjang. Petik 2, Ling Yi berkata, bahkan jika kita ingin memulihkan kekuatan tempur asli kita mungkin tidak dapat melakukannya dalam waktu singkat. Kita perlu melakukannya selangkah demi selangkah. Melihat Lu Chen tidak begitu mengerti, Ling Yi tidak punya pilihan selain terus menjelaskan, bagaimanapun, kami sudah lama tidak keluar dari lembah roh, dan kami belum sepenuhnya beradaptasi dengan energi spiritual yang rendah dari benua Yuanwu. Namun, kemampuan beradaptasi kami bersepuluh cepat, selama kami diberi jangka waktu, kami yakin semuanya akan pulih. Petik 2, Tuan Muda, Anda mengirimkan aliran energi spiritual yang begitu baik sehingga kita bisa berlatih, yang akan mempercepat pemulihan kita. Ling Xi juga menyela, dengan bakat kita, saya yakin ini tidak akan memakan waktu lama. Kita tidak hanya akan memulihkan kekuatan tempur dari yang mulia emas, kita bahkan bisa menjadi orang suci. Baiklah, aku akan menunggu hari ini tiba, kuharap tidak akan lama lagi. Lu Chen tersenyum,
dan berkata lagi, jika tidak, kemajuanku lebih cepat daripada kemajuanmu, dan kamu akan malu. Tuan muda memiliki potensi besar, dan tidak mengherankan jika dia lebih cepat dari kita. Ling Yi tiba-tiba mengganti topik pembicaraan dan berkata, sebenarnya, dengan energi spiritual yang begitu baik di sini, bahkan jika ratu datang, kamu masih bisa berkultivasi. Raja Roh tetap sehat di alam rahasia Xingluo, apa yang kamu lakukan di sini? Lu Chen bertanya, keluarlah lebih awal, biasakan sejak dini, yang terpenting tempat ini sepi, dan masih tersedia energi spiritual untuk budidaya, ratu pasti bersedia datang. Kata Ling Yi, tidak, sejak Raja Roh lahir, tidak perlu datang ke sini. Lu Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata, ada tempat yang lebih baik, cocok untuk dikunjungi Raja Ling. Di mana itu? Ling bertanya 10 kali. Anda menebak. Lu Chen membodohi dirinya sendiri, tetapi Ling Si tidak tahu banyak, jadi dia tidak bisa menebaknya. Faktanya, Lu Chen sudah berencana untuk membawa Linghua bersamanya ketika dia pergi ke Zhongzhou untuk mencari Tianhuo. Kaisar Feng Yao telah memerintahkan dia untuk membawa Tianjiao dari ras roh ke benua tengah, dan beradaptasi dengan benua Yuanwu sesegera mungkin, sehingga dia akan memiliki kekuatan tempur yang cukup untuk melawan bencana. Dan Linghua memiliki energi spiritual dan arteri bela diri yang unik, dan merupakan arogansi Lingzu yang tiada taraf, lalu bagaimana jika Linghua tidak pergi? Adapun apakah Linghua bersedia pergi ke benua tengah bersamanya, itu masalah lain. Bagaimanapun, Lu Chen agak yakin Linghua akan keluar dari gunung. Setelah 10 pelayan menyelesaikan pembuluh darah roh, mereka mengikuti instruksi Lu Chen dan pergi. Mundur, Lu Chen kembali ke pavilionnya. Ming Yue dan Waner telah lama menunggu di dalam. Tapi Lu Chen memurnikan darah jiwa, dan setelah meninggalkan Bea Cukai, dia tidak ingin tinggal sendirian di gunung itu, tetapi berlari untuk berkumpul dengan Lu Chen. Faktanya, dia menghargai waktu yang dia habiskan bersama Lu Chen, karena cepat atau lambat dia akan kembali ke sekte pengendali binatang. Adapun Waner, dia juga memiliki ide yang sama dengan Ming Yue, dan menemukan lebih dari 100 alasan, dia harus tetap tinggal. Untungnya, bangunan tempat tinggal Lu Chen memiliki 3 lantai, Lu Chen tinggal di lantai 3, dan keduanya tinggal di lantai 2. Sedangkan untuk lantai pertama, Lu Chen masih menggunakan rutinitas lama, meminta Firefox untuk menyempurnakan pil kesengsaraan surgawi 9 pola dan menjaga pintu. Adapun Xiao Yu, setelah menggunakan lengan unicorn sekali, kekuatannya dikosongkan, dan ia lesu dan lemah, berbaring di manik yang kacau untuk memulihkan diri. Lu Chen juga memetik banyak daun dari pohon dewa spiritual, memberikannya kepada Xiao Yu, dan kemudian Xiao Yu tertidur dengan posisi merangkak. Lu Chen hanya menyimpan sebagian kecil dari sejumlah besar pil hewani yang dipanen di alam rahasia Dunhuang untuk referensi dalam alkimia. Sebagian besar pil binatang tingkat 8 dibagikan kepada 4 orang, tinggi, pendek, gemuk, dan kurus. Di antara mereka, Fei Long adalah yang paling banyak didistribusikan. Dia bertanggung jawab atas senjata seluruh legiun dan memiliki permintaan yang besar akan pil hewan. Saat Gao Hai, Aisan, dan Souhu meningkatkan kultivasi mereka, lingkaran sihir, jimat, dan organ mereka juga menjadi semakin maju, dan seringkali membutuhkan energi pil binatang untuk mengaktifkannya. Hanya saja permintaan mereka tidak besar, dan masing-masing bisa mendapatkan 100 keping, jika tidak, Lu Chen akan menjadi besar. Akhirnya, Lu Chen menemukan pil binatang tingkat 10. Kelelawar berkepala biru bersayap 4 dengan evolusi tingkat ke-10 tertinggi, pil binatangnya adalah yang teratas dari pil binatang tingkat 10, dan mengandung banyak energi, yang jauh lebih baik daripada pil binatang tingkat 10 biasa. Jika pil binatang tingkat 10 ini dimurnikan menjadi bubuk obat dan digunakan sebagai pil, sejumlah besar pil yang mulia Jiwen dapat dimurnikan. Namun, akan sedikit sia-sia jika pil binatang tingkat 10 yang bagus hanya digunakan untuk menyempurnakan pil yang mulia. Jika pil binatang tingkat 10 ini digunakan untuk melemparkan peralatan, peralatan yang dilemparkan harus memiliki level yang lebih tinggi dan kualitas yang lebih tinggi daripada peralatan suci. Di atas senjata suci adalah senjata raja. Lu Chen mendekati Fei Long dan bertanya bahan apa yang dibutuhkan untuk membuat alat raja. Pil binatang tingkat 9 sudah cukup, tetapi pil binatang tingkat 9 hanyalah artefak raja biasa, tetapi kualitasnya juga lebih tinggi daripada artefak suci, dan juga lebih canggih. Fei Long berkata begitu. Bagaimana dengan pil binatang ini? Lu Chen menunjukkan pil binatang tingkat 10,
dan mata Fei Long langsung memerah. Ya Tuhan, pil binatang urutan 10 teratas. Naga gemuk berkata dengan penuh semangat, senjata raja yang dilemparkan oleh pil binatang ini akan berkualitas tinggi, setidaknya kelas atas. Jika Anda melemparkannya ke dalam kuali, maka kuali tersebut akan memiliki daya tahan yang besar, setidaknya dapat membawa bumi yang mulia menyerang. Ide bagus, potmu sering pecah, sayang sekali kalau dibuatkan untukmu. Lu Chen menatap Fei Long dengan wajah pucat, dan berkata, pil binatang ini harus dilemparkan ke dalam pisau, dan aku ingin pedang kerajaan berkualitas tinggi. Saudaraku, sayang sekali jika melemparkan pisau. Untukmu, naga gemuk meringkuk bibirnya dan berkata, keterampilan bertarung menebas langitmu terlalu kuat, perbedaan antara pedang suci dan pedang raja tidak terlalu besar, kamu memiliki pedang suci untuk menebas orang cukup banyak, apakah kamu masih membutuhkan pedang raja? Pedang, menempa pisau untukmu lebih baik daripada membuat pedang untuk orang mati itu, Sang Guanjin. Seorang tukang reparasi pedang tidak akan bahagia tanpa pedang. Dialah yang paling mengandalkan senjata berkualitas tinggi. Petik 2. Baiklah kalau begitu, ambillah dan buatlah pedang yang bagus untuk Sang Guanjin. Kata Lu Chen, tidak, aku tidak bisa melemparkannya sekarang. Besi peri di tanganku hanya bisa dilemparkan ke artefak suci, bukan artefak kerajaan tingkat tinggi. Fei Long berkata begitu, kamu bahkan tidak bisa menggunakan besi peri, jadi apa yang bisa kamu gunakan? Lu Chen terkejut, peri perak, apa, peri perak yang lebih maju dari peri besi? Fei Long berkata dengan pasti, peri perak juga tidak diproduksi di benua Yuanwu. Pastinya tidak diproduksi di wilayah Desolasi Timur. Konon hanya ditemukan di benua tengah, tapi juga sangat langka. Benua tengah, Lu Chen sedikit mengernyit dan berpikir keras. Setelah selamat dari bencana, saatnya mencari waktu untuk pergi ke benua tengah. Jika tidak, bagaimana kita menemukan Skyfire? Ngomong-ngomong, bisakah aku mendapatkan peri perak? Apalagi ada satu hal lagi yang harus dibawa ke benua tengah. Nilai alkimia, ambil jubah alkimia. Jubah suci dan tidak begitu penting baginya. Tapi alkimia Firefox tidak tinggi, dan dia harus diberkati dengan alkimia dengan jubah alkimia. Jika tidak, bagaimana dia bisa menyempurnakan ramuan tingkat tinggi di masa depan? Mengenai apakah dia bisa lulus ujian alchemy Sage, kita akan membicarakannya nanti. Bagaimanapun, dia dan Firefox sama-sama memiliki api, dan mereka memiliki syarat untuk mengikuti ujian pil suci. 2 hari kemudian, puncak Leiji terletak di bagian utara paling terpencil di wilayah Desolasi Timur, di mana energi spiritual langka dan tidak berpenghuni. Puncak Leiji adalah puncak gunung raksasa, luasnya setidaknya 1000 mil, dan platform di puncaknya juga radiusnya 100 mil. Di wilayah Desolasi Timur, jika ada banyak orang yang melintasi malapetaka, atau sekelompok orang yang melintasi malapetaka, mereka semua datang ke puncak Leiji. Puncak Leiji itu spesial, Leiji sedikit lebih lemah dari tempat lain, dan ini adalah tempat terbaik bagi para pejuang untuk melintasi Jie. Di kaki puncak Leiji, banyak orang telah berkumpul, dan banyak murid dari 5 bentuk dewa pemurnian dari sekte juga datang ke sini untuk melewati malapetaka. Hanya ketika Lu Chen tiba, dia menemukan bahwa ada sekte pengendali binatang, sekte tak terbatas, sekte martir pertama, istana es, dan banyak murid sekte kelas 2 dan 3, setidaknya puluhan ribu. Di antara mereka, sebenarnya ada murid sejati dari sekte Changyu. Murid elit sejati dari sekte Changyu dibunuh oleh Lu Chen di alam rahasia Dunhuang. Kali ini, murid sejati lainnya datang, dan jumlahnya sangat kecil, hanya puluhan. Murid dari sekte pengendali binatang yang datang untuk melintasi malapetaka adalah mereka yang berada di alam rahasia Dunhuang. Ketika mereka melihat Ming Yue di sini, mereka berdiri di sisi Lu Chen tanpa ragu-ragu. Murid Wu Liangzong tidak berani mendekati Lu Chen, dan bersembunyi jauh, seolah-olah mereka sedang menghindari Dewa Wabah. Tidak heran jika Lu Chen membunuh Dang Fan Wu Liangzong, dan memenggal kepala murid sejati mereka Yang Ji. Dia jelas merupakan musuh Wu Liangzong, dan mereka tidak ingin bersama Lu Chen. Para murid dari Sekte Changyu bersembunyi lebih jauh. Sekte Changyu dan Lu Chen memiliki perseteruan yang mematikan, dan mereka bahkan lebih takut Lu Chen akan mengambil kesempatan untuk mencari-cari kesalahan mereka. Meski kelompok murid Changyu ini bersembunyi jauh, mereka gelisah bahkan mengorbankan satu orang untuk selamat dari malapetaka tersebut. Orang itu diam-diam meninggalkan puncak Leiji, kembali ke sekte, dan secara pribadi memberitahu Gan Kuo.
Lu Chen memiliki janji untuk bertarung dengan murid Patriark Changyu, bahkan jika sekte tersebut mengetahui bahwa Lu Chen berada di puncak Leiji, mereka mungkin belum tentu mengirim seseorang untuk menangani Lu Chen. Tapi barang kering berbeda, adik Qianhuo, Ganxi, tewas di tangan Lu Chen, Qianhuo pasti ingin membalas dendam pribadinya. Xiao Wanjalang, jika kamu berani datang untuk melewati malapetaka, apakah kamu tidak takut mati disambar petir? Di antara murid Istana Es, seorang wanita keluar, mengutuk Waner dengan cara yang kotor. Wanita itu adalah gadis suci Es, dan dia adalah Sangling dengan pikiran yang aneh. Sangling, kamu juga orang suci dari istana pertama, apa kamu tidak tahu bagaimana harus bersungguh-sungguh? Waner mengerutkan kening, menunjukkan rasa jijik. Saat berada di alam rahasia Dunhuang, Waner mengalahkan Sangling dan melepaskan Sangling, namun ia tidak menyangka Sangling tidak menghargainya. Saya tidak bermartabat, Sangling menunjukkan keterkejutannya, memandang Dinglai yang tidak jauh darinya, dan membuka mulutnya untuk bertanya, Dinglai, menurutmu aku tidak bermartabat? Wajah Dinglai agak jelek, dan dia tidak ingin menyinggung perasaan Sangling, jadi dia menutupi hati nuraninya dan menggelengkan kepalanya. Yah, beberapa orang kelihatannya jujur, tapi sebenarnya mereka sok suci, dan hati nurani mereka sudah lama dimakan anjing. Lu Chen tiba-tiba mengatakan sesuatu. Lu Chen, apa maksudmu? Dinglai tahu bahwa Lu Chen sedang menuding Sang dan memarahi Huai, dan langsung menjadi marah, tetapi dia tidak berani bergerak. Beraninya kamu bergerak, jangan melihat hanya setengah langkah Lu Chen dalam memurnikan para dewa, tetapi kekuatan tempurnya berada pada tingkat kesengsaraan surgawi, yang masih sangat tinggi. Dia secara pribadi melihat Lu Chen dengan mudah memenggal kepala Yang Ji, memenggal ribuan orang dengan satu pedang. Dikatakan bahwa Lu Chen bahkan mengalahkan He Luo. Kekuatan tempur ini, sebelum melewati kesengsaraan, dia tidak berani melawan Lu Chen dengan santai. Artinya hati nuranimu telah dimakan anjing. Lu Chen belum menjawab, tapi Fei Long keluar untuk menyerangnya. Fat Long, apakah kamu mencoba mencuri pusat perhatianku? Lu Chen menatap Fei Long dengan heran, dengan senyum jahat di wajahnya. Kakak senior, keinginan seumur hidupku, Fei Long, adalah menjadi pemain sandiwara terhebat, menjadi pria paling keren, biarkan aku pergi. Kata pencuri naga gemuk itu sambil tersenyum. Besar, Lu Chong mengangguk dengan berat, dan berkata, namun, ada harga yang harus dibayar untuk pamer, dan kamu akan mati jika berpura-pura menjadi sombong. Dengan kakak senior di sini, aku takut pada burung. Fei Long berkata begitu, tanpa malu-malu. Benar saja, Dinglai di seberang sangat marah. Dia takut pada Lu Chen, tapi bukan berarti dia takut pada Fei Long. Dia segera melampiaskan amarahnya pada Fei Long. Bocah gendut, kamu cukup berani, keluarlah dan tantang. Dinglai keluar dengan membawa pistol dan mengeluarkan surat tantangan kepada Fei Long. Aku paling benci peringatan. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa menantang saudaraku Lu Chen. Fei Long langsung menolak. Mengapa aku harus memilih Lu Chen? Aku hanya ingin memilihmu, anak gendut. Aku ingin memotong lemakmu dan membuat sup. Dinglai berkata dengan marah. Bagaimana kalau kita tidak main-main? Siapapun geng yang berkelahi denganmu, aku hanya akan melawanmu sendirian, dasar bocah. Gendut, dan aku akan menghancurkan mulutmu yang besar, gemuk, dan bau. Dinglai berteriak dengan marah di depan umum, memarahi Fei Long karena berdarah, tetapi Fei Long tetap bergeming, kulitnya begitu tebal sehingga tidak ada orang lain yang mau. Kenapa kamu pengecut? Wilayahmu sama dengan miliknya, keluarlah dengan tegas dan pilih ibunya. Lu Chen mengerutkan kening, menatap Fei Long dengan dingin, dan hatinya sangat kesal. Dia suka pamer dan juga dipaksa untuk berpura-pura, tapi dia pengecut. Dia benar-benar tidak bisa berkata-kata terhadap pria gendut ini. Pria gendut ini pengecut. Ranah Fei Long tidak lagi berada di ranah alam rahasia Dunhuang. Dia telah dipromosikan menjadi 5 bentuk dewa pemurnian, yang setara dengan Dinglai. Apa yang kamu takutkan dari yang dilakukan Dinglai? Dinglai adalah bakat seni bela diri terbaik, kekuatan tempurnya lebih tinggi dari rekan-rekannya, lalu kenapa? Yu Fei Long juga seorang seniman bela diri. Selain itu, Anda, naga gemuk, memegang sepasang kuali suci yang tidak bisa dihancurkan, memiliki keterampilan tempur tingkat menengah untuk menutupi langit, memiliki kecepatan Yu Guangbu, dan juga telah berlatih teknik pelatihan tubuh daging binatang. Tidak bisa mengalahkan Dinglai.
Dengan kekuatan tempur Fei Long Anda hari ini, itu sudah cukup untuk mengalahkan Ding Lai, dan itu jauh lebih mudah. Saya seorang tukang reparasi perisai, pandai bertahan, tidak pandai menyerang. Mata Fei Long berkedip-kedip, dan dia mencoba mencari alasan. Saya sarankan, biarkan Sangguan pergi, dan Ding Lai harus dipenggal. Tidak apa-apa menjadi seperti bunga, Ding Lai bisa dihancurkan dengan satu palu. Bahkan seorang pemula pun bisa melakukannya, belum berakhir jika jiwa Ding Lai terpesona. Wan Yan juga bisa melakukannya, saya jamin Ding Lai bahkan tidak akan mengenali ibunya. Bahkan jika dia sedang mekar penuh, dia bisa melakukannya. Petik 2. Berhentilah mengoceh, legiun fanatiku tidak sanggup kehilangan orang itu, ayo bertarung. Lu Chen tidak repot-repot berbicara dengan Fei Long untuk mencari alasan, jadi dia tiba-tiba menendang Fei Long, memukul pantat Fei Long, dan menendang Fei Long pergi. Ups, Fei Long sudah gemuk, dan dia mengenakan 2 set baju besi, yang membuatnya terlihat sangat kembung. Dia terbang seperti bola dan mendarat tepat di depan Ding Lai. Fat Long berdiri teguh, melihat senyum garang Ding Lai, pantatnya menegang di tempat, wajahnya membiru dan bibirnya pucat. Bocah gendut, tidak apa-apa, aku akan menunjukkan belas kasihan dan berjanji tidak akan membunuhmu. Melihat Lu Chen mengusir Fei Long hingga mati, Ding Lai sangat gembira dan berkata demikian. Faktanya, dia tahu di dalam hatinya bahwa ada tetua di setiap sekte, dan akan baik-baik saja bagi para murid untuk berdiskusi satu sama lain, tetapi tidak akan berhasil jika mereka membunuh seseorang, para tetua pasti akan menyelamatkan mereka. Hei, sebenarnya aku tidak ingin keluar, tapi kakak laki-lakiku mengusirku, aku ingin kembali dan mengganti seseorang untuk bertarung. Fei Long mengambil 2 periuk suci dan berkata dengan gemetar, aku ingin berubah, lain kali, jika aku tidak memanggilmu ke sini hari ini, nama keluargaku bukan Ding. Ding Lai menopang penglihatannya, mengangkat tombaknya, dan membidik Fei Long, tutupi langit. Naga gemuk meledak marah, menopang 2 kuali, dan membangun garis pertahanan yang sangat kuat. Setelah itu, bayangan naga gemuk muncul, dan palu besar muncul di belakangnya, mengguncang kehampaan. Di bawah berkah penglihatan, kekuatan pertahanan Zantian Zanzan melonjak, dan kedua kuali menyala, seolah-olah cahaya suci bersinar selamanya. Kedua cangkang kura-kura itu juga ingin memblokir seranganku, silakan bermimpi. Ding Lai mendengus dingin, dan menusuk. Garis pertahanan Fei Long dengan tembakan biasa, siap meledakkan kuali Fei Long dengan satu tembakan. Di mata Ding Lai, Fei Long hanyalah 5 bentuk pemurnian dewa yang baru dipromosikan, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan dia, seorang seniman bela diri terkemuka. Terlebih lagi, selama pertempuran di alam rahasia Dunhuang, Ding Lai mengetahui bahwa Fei Long adalah pelindung dari pembudidaya pedang, dan jika dia tidak bergabung dengan pembudidaya pedang, Fei Long akan menjadi sampah tanpa kekuatan tempur. Tombak Ding Lai langsung menembus kehampaan dan menembus salah satu kuali Fei Long. Ledakan. Setelah ledakan, kuali tetap tidak bergerak, dan tombaknya memantul kembali. Kekuatan pertahanan ini, Ding Lai merasa kuali Fei Long seperti batu besi hitam, tidak bisa dihancurkan, jadi dia langsung tahu artinya, ayo lagi, ledakan kualimu dengan satu tembakan. Kali ini, Ding Lai berusaha sekuat tenaga, memusatkan seluruh energi aslinya pada tombak, menusuk dengan seluruh kekuatannya, dan seluruh ruang runtuh dalam sekejap. Tombak ada di mana-mana, kekosongannya hancur, dan udara senjata meluas, menekan bumi keluar dari jurang yang dalam. Ledakan, sebuah tombak menembus kuali, menyebabkan ledakan mengejutkan yang mengguncang langit. Kekuatan senjatanya runtuh, kekuatan potnya runtuh, 2 kekuatan yang runtuh membentuk pertempuran setelahnya, menyapu ke segala arah, dengan radius ribuan kaki, semuanya terkena dampak. Di bawah gelombang kejut yang mengerikan ini, para murid dari semua sekte terpengaruh, mereka tidak diizinkan menggunakan energi mereka yang sebenarnya untuk melawan, dan mereka semua mundur ribuan kaki, agar tidak terkena dampak pertempuran. Pertahanan perbaikan perisai sangat kuat. Ding Lai mengerutkan kening, dan baru kemudian dia menyadari bahwa Fei Long adalah pria yang licik. Kualitas kedua kuali itu tidak diketahui, dan dia tidak membuat satu lubang pun dengan seluruh kekuatannya. Itu agak menyimpang. Jika dia mengetahui hal ini sebelumnya, dia tidak akan menantang Fei Long sendirian, dan sekarang sulit untuk turun dari menunggangi harimau. Saya tidak hanya kuat dalam bertahan, tapi juga kuat dalam menyerang. Fei Long melepaskan tembakan kekuatan penuh Ding Lai dan merasa bahwa Ding Lai tidak lebih dari itu.
Dia segera menjadi ketakutan dan berhenti bersikap pengecut. Keyakinan dan kesombongannya datang, coba saja, serangan double boiler pria gendutmu, seberapa sengitnya. Bagaimanapun, Fei Long meletakkan posisi bertahannya dan berbalik menyerang, memegang pot besar dengan satu tangan, memukul ke kiri dan ke kanan, dan tiba-tiba melancarkan serangan balik, mengejutkan Ding Lai. Dengan tergesa-gesa, Ding Lai mengangkat senjatanya untuk menangkis, tetapi dia tidak bisa menahan kekuatan dari dua kuali yang saling bertabrakan. Tidak mungkin, Ding Lai adalah pembangkit tenaga pemurnian dewa yang paling bermartabat, tapi dia dikalahkan oleh kultivator perisai yang baru dipromosikan. Apakah itu bisa dipercaya? Ding Lai bukan lagi penguasa alam dewa nomor 1, tapi Ming Yue, penguasa binatang. Bahkan jika ini bukan yang pertama, maka ini bukan yang kedua. Mengapa kamu tidak bisa mengalahkan pasukan Lu Chen? Bawahan Lu Chen semuanya sangat kuat, oke. Tidak, siapapun yang keluar secara acak akan digantung dan mengalahkan Ding Lai. Jika tukang reparasi pedang itu keluar, Ding Lai mungkin bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menangkis, dan dia sudah terbelah dua sekarang. Murid yang tak terhitung jumlahnya di tempat kejadian terkejut dan banyak berdiskusi. Melihat situasi pertempuran saat ini, kebanyakan orang optimis terhadap Fei Long dan Ding Lai. Ledakan. Pada saat ini, Ding Lai ceroboh dan punggungnya digosok oleh Fei Long, hampir meledak di tempat. Berhenti, berhenti, memukul. Ding Lai dengan tegas berhenti saat meminum pil penyembuhan. Beberapa trik lagi, kita belum mencapai titik mati. Fei Long terus menyerang, dan Ding Lai tidak mengaku kalah, jadi dia tidak berniat berhenti. Aku tersesat. Ding Lai menahan napas, keterampilannya lebih rendah dari orang lain, untuk menyelamatkan hidupnya, tidak peduli betapa enggannya dia tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Jika tidak, jika kamu terus bertarung, kamu akan dihancurkan menjadi abu terbang oleh naga gemuk. Dia tidak ingin menjadi abu-abu. Kamu yakin? Fat Dragon terus memukul sambil berbicara, tidak menunjukkan niat untuk berhenti sama sekali. Kamu masih bertarung. Ding Lai sedikit panik, memblokir serangan Fei Long, dan kemudian melarikan diri kembali dengan cepat, sangat malu. Fei Long, di sisi lain, berniat membunuh mereka semua, jadi dia membuka langkah cahaya kekaisaran dan menyerang ke depan. Setelah mengambil beberapa langkah, Fei Long mengejar Ding Lai, dan melemparkan pot ke arahnya. Memanfaatkan kemenangan untuk mengejar dan menghajar anjing di dalam air adalah sifat sebenarnya dari naga gemuk. Ketika pot itu pecah, kekuatan pot itu begitu berat sehingga seluruh ruangan runtuh, satu sisi kekosongannya hancur, dan nafas kekuatan pot itu mengunci Ding Lai. Kunci aku. Ding Lai sangat ketakutan, dan pada saat itu, dia kehilangan semangat juang, kehilangan semua pikiran, dan bahkan kehilangan keberanian untuk memegang senjata untuk menghadang. Di antara para murid, cukup belajar satu sama lain. Mengapa menyakiti nyawa orang? Sesosok muncul, mendatangi Fei Long dalam sekejap, mengulurkan satu tangan, meraih kuali yang dijatuhkan Fei Long, dan segera menyelamatkan Ding Lai. Sosok itu adalah seorang lelaki tua, mengenakan jubah martir merah, matanya agak suram, budidayanya adalah sesepuh agung dari Sekte Martir. Murid dari hantu tua yang mendominasi adalah kebajikan seperti itu, kamu harus memaafkan orang lain dan tidak memaafkan orang lain. Tetua agung dari Sekte Martir memiliki ekspresi jelek di wajahnya, dan dia meremas kuali dengan tangannya, mencoba meremas kuali tersebut hingga meledak, untuk membangun prestisenya. Tanpa diduga, dia gagal menekan kuali Fei Long hingga meledak bahkan setelah dia kelelahan, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah kuali tersebut, dan segera menunjukkan keterkejutan, ini adalah senjata suci. Artefak suci teratas. Petik 2. Dengan kekuatannya, dia dapat dengan mudah menghancurkan senjata leluhur, tetapi tidak dapat menghancurkan senjata suci. Kuali Fei Long masih merupakan senjata suci tingkat atas, dan dia tidak bisa menghancurkannya. Tan Lun, sudah selesai. Zheng Fang mengambil satu langkah ke depan, dan langsung mencapai sisi sesepuh agung Sekte Martir, mengancam sesepuh agung Sekte Martir. Pada saat ini, Zheng Fang sedang memegang pedang suci dan matanya tajam, seolah-olah dia akan menyerang dengan pedang pada saat itu. Dia berada di alam yang sama dengan penatua pertama dari Martir pertama, perbedaannya adalah dia adalah pendatang baru dan dia adalah seorang veteran. Dalam keadaan normal, kekuatan tempur tetua agung dari Sekte Martir pertama berada di atasnya. Tapi dia memiliki keterampilan tempur tingkat surga yang diajarkan oleh Lu Chen,
dan dia memegang pedang suci, dan pihak lain tidak memiliki keduanya, jadi kekuatan tempurnya sulit untuk dikatakan. Zheng Fang, ku dengar kamu mengalahkan Ganxi dari Sekte Changyu. Seperti yang dikatakan Tan Lun, dia menjentikkan Fei Long dan perisainya terbang ribuan kaki jauhnya. Semua orang tahu tentang ini, kenapa kamu perlu bertanya lagi? Kata Zheng Fang, kalau begitu kamu berhak bertarung denganku. Tan Lun mengangkat kepalanya dan berkata dengan bangga. Apakah menurutmu, sekaranglah waktunya? Zheng Fang melihat ke atas ke puncak Leiji Peak, langit di atasnya sudah tertutup awan gelap, dan sepertinya badai petir akan segera terjadi. Ini benar-benar bukan waktunya telah tiba untuk memimpin Guntur melewati kesengsaraan, dan para murid yang melewati kesengsaraan harus naik. Tan Lun juga melirik ke puncak gunung, dan berkata, Zheng Fang, suatu saat nanti, ayo berkompetisi lagi dan tentukan pemenangnya. Melewati malapetaka dan menerobos alam malapetaka surgawi adalah satu-satunya cara bagi para pejuang untuk menjadi terhormat dan suci, dan itu juga merupakan malapetaka yang perlu. Lei Jie sangat berbahaya, jika tidak hati-hati maka akan terjatuh, dan tidak boleh ceroboh sama sekali. Murid sekte biasanya memiliki tetua berpangkat tinggi untuk menjaga dan menjaga mereka dengan hati-hati. Jika seorang murid tidak dapat selamat dari bencana Guntur, para tetua akan melawan Guntur dan bergegas ke ladang ranjau untuk merebut kembali orang tersebut, berusaha menghindari kehilangan personel sebanyak mungkin. Para murid yang dapat mencapai tahap Lei Jie semuanya adalah bakat seni bela diri, dan mereka adalah masa depan sekte tersebut. Jika Anda dapat menyelamatkan orang-orang dalam kesengsaraan Guntur, sekte secara alami tidak akan tinggal diam, dan para tetua yang mereka kirim tentu saja berada pada tingkat yang terhormat. Jika tidak, bagaimana Anda akan menjaga murid-murid Anda? Umumnya, para tetua yang dikirim oleh sekte semuanya adalah tetua biasa, semuanya adalah penguasa bumi. Tetapi sekolah martir menghargai Dinglai, karena takut Dinglai akan membuat kesalahan, mereka hanya mengirimkan penatua agung tingkat yang lebih tinggi. Belum lagi sekte Tao Xuantian, Luchen Duji, jika tidak nyaman baginya untuk maju, orang sungguhan yang mendominasi pasti ingin datang untuk mengawalnya secara langsung. Faktanya, orang sungguhan yang mendominasi ingin agar Patriark Agung Tao Jin datang, tetapi sayangnya Tao Jin ada yang harus dilakukan, jadi dia harus membiarkan sesepuh Agung Zheng Fang datang. Mengirimkan sesepuh yang hebat adalah standar tertinggi untuk sekte lain. Tapi bagi Xuantian Daozong, ini sudah menjadi standar terendah. Sekarang, kedua belah pihak memiliki murid besar Du Jie, dan tidak ada yang bebas, sehingga tidak cocok untuk kompetisi seni bela diri. Namun Tan Lun merasa sangat risih saat Dinglai dikalahkan oleh bawahannya. Jika ada kesempatan, dia pasti akan menemukan tempat itu kembali. Dan Fei Long telah memegang dua pot besar, dan kembali dengan bangga, dengan kepala terangkat tinggi, seperti burung nomor satu di dunia. Banyak murid sekte memandang Fei Long dengan heran, dengan rasa iri. Tapi yang tidak diketahui oleh para murid sekte ini adalah bahwa naga gemuk belum termasuk dalam peringkat kekuatan tempur legiun fanatik. Awan gelap di puncak mulai berkumpul, dan semua murid yang telah melewati malapetaka bisa naik gunung. Seseorang berteriak, segera, para tetua dari berbagai sekte memimpin murid-murid mereka untuk bergegas ke atas gunung. Di bawah komando para tetua masing-masing sekte, para murid dari masing-masing sekte berebut untuk merebut wilayah tersebut, yang sebenarnya merupakan posisi terbaik untuk merebut perampokan. Tempat terbaik untuk melewati malapetaka tentu saja adalah di tepi puncak. Disitulah tempat terakhir guntur langit mendarat. Kekuatan guntur langit yang mendarat di sana relatif lemah, dan kerusakannya relatif kecil. Zheng Fang terus mendesak Lu Chen untuk bergegas ke puncak terlebih dahulu, tetapi Lu Chen terlalu malas untuk bersaing dengan yang lain, jadi dia memanjat dengan santai. Pada saat Lu Chen naik ke puncak, para murid dari berbagai sekte telah menduduki posisi yang menguntungkan. Lingkaran di sekitar tepi puncak dipenuhi orang, menjaga jarak satu sama lain untuk mencegah terjadinya badai petir beruntun, sehingga tidak ada lagi lowongan. Namun banyak sekali kursi kosong di tengah puncak, terdapat bumi hangus dan tidak ada siapa-siapa. Tapi itu adalah tempat dengan guntur paling banyak dan paling ganas, tidak ada yang mau pergi ke sana, mudah mati. Terlebih lagi, letaknya jauh dari tepi ladang ranjau, dan jika terjadi sesuatu, akan merepotkan para tetua untuk segera menyelamatkan mereka. Ups, tidak ada ruang untuk tepiannya. Melihat situasi ini, Zheng Fang tidak dapat menahan cemberutnya, berbalik dan berkata kepada Lu Chen,
ada terlalu banyak orang yang melewati masa kesusahan hari ini, dan semua posisi bagus telah diambil. Mengapa Anda tidak menyeberang lagi lain kali? Petik 2. Lei Jifeng menyalakan guntur langit sebulan sekali, dan itu tidak butuh waktu lama. Kamu bisa menunggu sampai bulan depan. Tan Lun di sana mencibir, dan berkata, Zheng Fang, orang-orangmu semua baru dipromosikan, mengapa kamu begitu terburu-buru melewati kesengsaraan? Jika alam tidak terkonsolidasi, mencari sambaran petir hampir seperti mencari kematian. Anda harus mengambilnya kembali, mengkonsolidasikannya selama beberapa bulan, dan kemudian melewati malapetaka. Jika tidak, mereka tidak akan bisa bertahan beberapa saat, berapa banyak yang bisa Anda selamatkan pada akhirnya. Petik 2. Siapa yang menetapkan itu jika berada di daerah marginal, pasti berhasil mengatasi malapetaka. Dan di zona tengah pasti gagal. Lu Chen melirik Tan Lun, dan hanya menjawab Zheng Fang, logika macam apa itu? Ini, kecuali Tian Lei dibesarkan oleh keluargamu, maka aku akan percaya pada hantumu. Kamu nak. Tan Lun begitu tercekat sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan Lu Chen sampai habis. Tapi Lu Chen memiliki Zheng Fang di sisinya. Ambil suntikan wall. Setelah tangan ini ditembak, Zheng Fang pasti akan bergerak, dan kedua belah pihak harus bertarung. Dengan kekuatan tempur Zheng Fang yang menghancurkan Ganzi, dia tidak bisa memenangkan Zheng Fang dengan cepat, dan dia mungkin melibatkan semua murid di bawah sektenya. Memang benar tidak ada tempat tersisa. Ayo pergi dan kembali lagi bulan depan. Zheng Fang memandang Lu Chen dan berkata tanpa daya. Ada banyak posisi, kenapa kamu ingin pergi? Jika kita tidak melewati malapetaka dan tidak bisa berkultivasi, kita tidak bisa menunggu sebulan. Lu Chen berjalan langsung ke tengah puncak, dan melambaikan tangannya lagi, memberi isyarat agar semua orang mengikuti, karena di sini, harap aman, dan semua orang di Legiun akan mengikuti. Setiap orang di Legiun fanatik telah mempraktikkan teknik pelatihan tubuh darah binatang, dan tubuh fisik mereka cukup kuat. Apakah mereka takut disambar petir? Terlebih lagi, malapetaka ini tidak ditujukan pada tubuh fisik, melainkan roh primordial yang akan bertahan. Setiap orang telah direndam dalam air Ningxian. Jiwanya sangat kuat, dan tidak sama setelah melalui malapetaka di sana. Apa yang Anda takutkan tersapu oleh guntur surgawi? Pembudidaya pedangku memiliki kemauan yang paling kuat, dan aku harus berdiri di tengah untuk mengatasi kesengsaraan. Sangguan ingin keluar dulu dan mengikuti Lu Chen masuk. Setelah itu, semua anggota Legiun fanatik dikirim satu demi satu, mengikuti mereka dengan tegas. Ini, wajah naga gemuk membiru, matanya berkedip, dan dia berpikir untuk menyelinap pergi dengan tenang, mencari peluang untuk melewati malapetaka di masa depan. Tanpa diduga, tiba-tiba seseorang menangkapnya dan membawanya langsung ke tengah puncak. Siapa? Siapa yang menangkapku untuk digemuruh? Fei Long sangat marah dan ingin berjuang, tetapi lawannya begitu kuat sehingga dia hampir tidak bisa bergerak. Dia menoleh untuk melihat wajah lawannya, dan tertegun, Ru Hua, kan, bajingan sialan, aku ingin kabur, tapi tidak ada pintu, jadi pergilah bersama nona tuaku. Ru Hua berkata dengan dingin, lepaskan aku merasa tidak enak badan hari ini, aku tidak cocok untuk melewati malapetaka, ayo kita lewati di lain hari. Fei Long memohon, kenapa kamu merasa tidak nyaman, tunjukkan padaku. Seluruh tubuh tidak nyaman, buka pakaianmu, dan istriku akan memeriksa tubuhmu. Tidak, segera, Lu Chen memimpin pasukan fanatik ke puncak, yang masih merupakan posisi paling sentral. Dikatakan bahwa guntur langit adalah yang terkuat di sana. Lu Chen melihat sekeliling. Para tetua dari sekte pengendali binatang memerintahkan murid-muridnya untuk berlari cepat, dan mereka menempati posisi yang baik di tepian. Namun, murid istana Shenmu ikut bersamanya, jadi mereka tidak menempati posisi marginal. Lebih-lebih lagi, murid istana Shenmu, datanglah ke sini juga. Lu Chen berpikir sejenak, lalu berbicara. Murid istana Shenmu juga telah dibenamkan ke dalam air Ningxian, dan jiwa mereka sekuat mereka, bahkan jika mereka pergi ke tempat di mana guntur paling kuat, mereka masih dapat menahannya. Satu-satunya hal yang perlu dikhawatirkan adalah para murid istana Shenmu tidak pernah berlatih teknik pelatihan darah binatang, dan tubuh fisik mereka tidak cukup kuat. Namun, para murid Shenmu telah mempraktikkan seni suci Shenmu, dan ketika seni suci itu beroperasi, mereka akan memiliki banyak vitalitas untuk memulihkan darah pada diri mereka sendiri, jadi mereka takut pada burung guntur.